Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Maira. Meskipun masih duduk di bangku SMA, Maira ini sering melakukan hubungan layaknya suami istri bersama pacarnya yang bernama Romel. Contohnya seperti hari ini, di mana mereka nekat bermesraan di rumah Romel yang sedang tidak ada orang. Selesai melakukan perbuatan itu, Maira terlihat kecewa. Ternyata Romel hanya mau enaknya sendiri tanpa memperdulikan kepuasan Maira. Gadis itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Sesampainya di depan rumahnya sendiri, Maira berpapasan dengan dua pemuda yang merupakan tetangganya. Nah, salah satu dari pemuda itu bernama Bobet, dan ia sudah lama naksir dengan Maira tapi selalu dicueki. Perlu diketahui, sejak kecil Maira ini sudah ditelantarkan oleh orang tuanya dan akhirnya diasuh oleh bibinya yang sakit-sakitan hingga sekarang. Bibi bernama Rosita itu sulit berjalan hingga akhirnya hanya bisa rebahan saja di atas ranjang. Ano nga ang basa mo? Amat, Shirley. Mungkin karena kondisinya yang seperti itu, Rosita jadi sering marah-marah terutama pada Maira. Hari itu Maira kembali diomeli karena telat pulang ke rumah. Rosita menyindir kalau Maira sangat mirip dengan ibunya yang suka kelayapan hingga akhirnya hamil di luar nikah. Selain Maira, Rosita juga sering mengomeli pengasuhnya. Saking tidak tahannya dengan kecerewetan Rosita, pengasuh tersebut sampai berhenti bekerja tanpa pemberitahuan. Hal itu tentu membuat Maira jadi kelimpungan. Tidak hanya repot mengurusi Rosita, ia juga harus menghadapi omelan sang bibi yang setajam silet. Suatu hari Maira menemui Romel dan berkeluh kesah pada pacarnya itu. Seandainya Rosita tidak membiayai sekolahnya, ia pasti sudah keluar dari rumah itu. Sekarang sekolahnya tinggal 2 semester dan setelah itu ia akan bekerja di luar negeri meninggalkan sang bibi. Maira merasa dirinya hanya dimanfaatkan saja oleh Rosita. Alam ko ng kwentong yan. Kasundong tao, dala ng sama ng kanyang ugali. Nah, untuk menghilangkan stresnya, Maira perlu hiburan. Dan hiburan tersebut bisa ia dapatkan dengan cara bermesraan bersama Romel. Tidak tanggung-tanggung, mereka nekat melakukan hal itu di rumah bibi Rosita. Tentu saja saat wanita itu sedang tidur. Lagi-lagi setelah bermesraan, Maira merasa kecewa karena Romel keluar duluan. Ia pun mulai menyaksikan ketulusan cinta dari pacarnya itu. Hindi ka lang ni Chica! Suatu hari, keraguan Maira pada Romel akhirnya terjawab. Pada saat bibi Rosita mengancam akan berhenti membiayai sekolahnya serta mengusirnya dari rumah, Maira pun meminta bantuan pada pacarnya itu. Ia ingin tinggal bersama Romel. Mendengar hal itu, Romel sontak kelabakan karena ia masih tinggal dengan orang tuanya. Mana mungkin mereka mau menerima Maira. Setelah mengucapkan kata maaf, Romel pun beringsut pergi meninggalkan Maira begitu saja. Sorry talaga. Dengan berurai air mata, Maira terpaksa kembali ke rumah dan mulai memikirkan sebuah jalan keluar. Ketika bibi Rosita sedang kesakitan dan harus minum obat, Maira malah cuek-cuek saja, bahkan mengunci kamar wanita itu dari luar. Pusing mendengar jeritan Rosita yang akan menemui ajalnya, Maira pun mengundang Bobet untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, mereka pun bermesraan dengan diiringi suara Rosita yang memanggil-manggil nama Maira. Bobet sebenarnya sempat bertanya tentang suara itu.
Namun karena Maira nampak cuek-cuek saja, ia pun jadi ikut-ikutan. Hingga akhirnya Maira pun mendapatkan kepuasan dari Bobet dan suara sang bibi sudah tidak terdengar lagi. Setelah Bobet pamit pulang, Maira pun memeriksa kamar Rosita. Di sana Maira tersenyum puas setelah melihat tubuh Rosita yang terbujur kaku. Kini ia bisa hidup bebas di rumah itu tanpa harus mendengarkan omelan bibinya lagi. Dan film ini pun selesai. Film ini akan berfokus pada seorang guru matematika cantik bernama Joy. Di sebuah rumah kontrakan, ia tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Faith, serta pacarnya yang pengangguran bernama Vigo. Gaji Joy sebagai guru adalah satu-satunya sumber penghasilan bagi mereka. Selain malas mencari kerja, Vigo juga malas memuaskan Joy di atas ranjang. Ia hanya ingin enak sendiri tanpa memikirkan hasrat kekasihnya yang belum terpenuhi. Maglakad na lang tayo. Karena memiliki banyak hutang, Joy pun menerima tawaran kerja dari seorang temannya untuk mengajari les privat. Dan tak lama setelah itu, ia mendapatkan seorang murid bernama Erika yang merupakan anak orang kaya. Karena kesulitan dengan mata kuliah trigonometri, Erika yang berstatus mahasiswi merasa perlu diajari oleh seorang guru secara privat. Berhubung jarak usia mereka tidak terlalu jauh, Joy dan Erika pun cepat akrab, ditambah mereka juga sama-sama suka membaca komik. Namun, komik yang dibaca oleh Erika agak nyeleneh. Gadis cantik itu ternyata suka dengan komik-komik yang berbau percintaan antara sesama wanita. Pada Erika yang malu-malu karena rahasianya ketahuan, Joy pun menenangkannya dengan berkata kalau ia akan tutup mulut. Bagi Joy, itu adalah hak privasinya Erika. Merasa senang punya guru yang baik dan pengertian, Erika pun mengajak Joy untuk makan malam bersama dengan ayahnya. Sige. Di meja makan, Joy langsung terperangah melihat sosok ayahnya Erika yang maco dan juga gagah. Saking salfoknya, Joy sampai tidak memperhatikan ketika pria bernama Gordon itu berbicara kepadanya. Bagi Joy, Gordon adalah pria yang sempurna. Selain tampan dan kaya, ia juga sangat ramah. Hari demi hari berlalu, proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Joy dan Erika berlangsung sangat lancar. Cara mengajar Joy yang santai membuat Erika jadi lebih mudah memahami pelajaran. Suatu hari, ketika mereka sedang rehat, Erika tiba-tiba iseng minta diajari cara memuaskan hasratnya dengan menggunakan jari oleh Joy. Berhubung dirinya sudah berpengalaman, Joy pun membagikan ilmunya pada Erika. Nah, ketika sang murid sedang asik mengobok-obok, Joy keluar kamar untuk mencari angin. Di kolam renang, ia bertemu dengan Gordon yang kemudian mengajaknya ngobrol. Oleh duda kaya itu, Joy mendapat pujian karena berhasil meningkatkan nilai akademik anaknya. Akong dapat mag-improve yung quizzes niya this week. Dipuji seperti itu, Joy sontak terbawa suasana sehingga anteng-anteng saja ketika Gordon mulai menciumnya. Tapi beberapa detik kemudian ia tersadar dan meminta maaf pada Gordon. Joy bilang sudah memiliki pacar. Mendengar hal itu, Gordon jadi tidak enak hati dan balik meminta maaf. Duda itu mengaku tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun semenjak ditinggal ibunya Erika. Pagkatapos Kesetiaan Joy pada sang pacar ternyata tidak berbalas. Suatu hari,
Faith, adiknya Joy, memergoki Vigo sedang bermesraan dengan seorang wanita di rumah kontrakan mereka. Tanpa ampun, Joy langsung mengusir Vigo dari rumah itu. Kemudian atas saran dari adiknya, Joy mulai membuka hatinya untuk Gordon. Ketika jadwal lesnya Erika tiba, Joy memanfaatkan momen itu untuk bertemu sang duda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, tanpa dua orang itu ketahui, ternyata dari tadi Erika ada di balik pintu kamar Gordon. Mendengar suara rintihan dari ayahnya dan Joy membuat Erika jadi salah tingkah. Akhirnya ia pun memuaskan hasratnya lewat jarinya sendiri seperti yang diajarkan Joy tempo hari. Selesai bermesraan, Joy terlihat puas dengan aksi Gordon di atas ranjang. Ia mengaku tidak pernah merasakan hal itu saat bersama Vigo. Suatu hari, Erika mengungkapkan pada Joy kalau dirinya tahu tentang hubungan sang guru dan ayahnya. Masalahnya di sini, Erika bilang ingin bermesraan juga dengan Joy. Anehnya pengakuan itu disambut positif oleh Joy yang ternyata juga penasaran ingin mencoba hal baru. Sialnya selesai bermesraan, mereka malah ketahuan oleh Gordon. Tidak rela dirinya dimarahi sang ayah, Erika pun membeberkan kesalahan Gordon yang ada main dengan gurunya. Di tengah-tengah pertikaian ayah dan anak itu, Joy menyadarkan kalau mereka semua salah. Setelah mengucapkan hal itu, ia pun bergegas pergi. Keesokan harinya, Gordon pergi menemui Joy di sekolah tempat wanita itu mengajar. Dengan memberikan secangkir kopi, pria itu meminta maaf dengan tulus. Seketika hati Joy pun langsung luluh dan menyetujui ajakan Gordon untuk bermesraan di kelas itu. Mr. Santos pa rin. Tanpa sepengetahuan Gordon, Joy ternyata telah mengundang Erika ke tempat kerjanya. Ia bermaksud ingin mendamaikan mereka. Di sana Joy menjelaskan pada Erika kalau dirinya bukan orang yang tepat untuk dijadikan pasangan. Erika perlu orang seusianya agar mereka bisa tumbuh bersama. Ketika masalah Gordon dan Erika sudah mulai menemukan titik terang, kini giliran Joy yang ditimpa persoalan. Vigo nekat menyebarkan video mesra-mesraan mereka sehingga Joy langsung dipecat dari pekerjaannya. Wala naman nagsabi sa akin may meeting. Di saat seperti itu, Gordon dan Erika tetap berada di pihak Joy. Gordon bilang ia akan berusaha menghapus video tersebut. Meskipun tidak akan hilang sepenuhnya, tapi pasti akan terkubur oleh video-video baru. Lewat pengaduan Joy, tidak lama kemudian Vigo berhasil diringkus oleh pihak berwajib. Kini Joy siap menjalani masa depannya yang cerah bersama Gordon, calon suaminya. Dan film ini pun selesai.